Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Misteri Club bersama gue, Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah sejarah yang hingga hari ini menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Dan seperti yang kalian sudah baca di judul, ini tentang sebuah pilot beserta navigatornya yang menghilang sejak tahun 1937. Dan hingga hari ini masih belum ditemukan apakah mereka dalam keadaan hidup atau sudah meninggal. Dan kalau misalnya mereka sudah meninggal, jasadnya ini di mana? Terus kayak pokoknya bukti-bukti dan ibaratnya tulang-tulang dan sebagainya itu masih belum ditemukan hingga hari ini. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kisahnya. Ini dia kisah tentang Amelia Earhart. Amelia Earhart bersama navigatornya yang bernama Fred Noonan hilang setelah mereka terbang di atas Laut Pasifik pada tanggal 2 Juli tahun 1937. Selama bertahun-tahun sejak insiden itu, banyak sekali orang-orang dan pihak-pihak yang berusaha untuk mencari kebenaran dari apa yang terjadi kepada penerbangan terkenal itu. Dan mereka juga berusahanya ini benar-benar mati-matian banget. Amelia Mary Earhart lahir pada tahun 1897 dan merupakan anak perempuan dari Edwin dan Amy Earhart yang merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak wanita Amerika Serikat. Amelia adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Ia mendapatkan penghargaan itu karena ia adalah wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Ia juga membuat banyak rekor lainnya, seperti menulis buku yang terjual paling banyak tentang pengalaman terbangnya, dan memiliki peran penting dalam pendirian 99, sebuah organisasi pilot wanita. Saat kabar hilangnya Amelia Earhart ini merupakan percobaannya yang kedua kalinya untuk memecahkan rekor sebagai pilot pertama yang berhasil mengelilingi dunia melalui khatulistiwa. Amelia bersama navigatornya lepas landas dari Oakland, California menuju ke arah timur, dan mereka lepas landasnya ini pada tanggal 21 Mei tahun 1937. Dari insiden mengerikannya ini, banyak sekali teori-teori yang muncul ke permukaan, namun masih belum dapat dibuktikan hingga hari ini. Pada bulan Maret tahun 1937, Amelia Earhart melakukan percobaannya yang pertama kali untuk terbang mengelilingi dunia melalui khatulistiwa. Namun usaha ini berakhir hanya beberapa hari di tengah jalan ketika pesawat Lockheed Electra L-10E miliknya jatuh saat lepas landas di Honolulu. Terlepas dari insiden atau kegagalan itu, Amelia tetap bertekad untuk memecahkan rekor sebagai pilot pertama yang berhasil keliling dunia melalui khatulistiwa. Dan si rekornya ini bukan hanya untuk pilot wanita, melainkan untuk pilot pria juga. Jadi dia menjadi benar-benar pilot pertama dalam sejarah yang berhasil mengelilingi dunia melalui khatulistiwa. Jika aksinya ini sukses, tidak hanya reputasinya saja yang ibaratnya terangkat, melainkan keuangan keluarganya pun akan juga ikut terangkat atau ibaratnya terselamatkan banget. Dengan persiapan penerbangan termasuk akuisisi dan perbaikan pesawat baru, artinya dia telah menggadaikan masa depannya. Kecelakaan di Hawaii dan penundaan yang diakibatkannya memang mengubah beberapa rencana awal Amelia. Awalnya Amelia berencana untuk terbang ke arah barat dari California menuju Hawaii dan kemudian melintasi Pasifik. Tapi kemudian dia memutuskan untuk terbang ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah timur. Tetapi dari perubahan ini juga menimbulkan sebuah kesulitan bagi Amelia dan juga navigatornya. Kesulitan itu adalah terbang ke Pulau Holland yang merupakan titik kecil sepanjang 2 mil di Samudra Pasifik di akhir perjalanan yang melelahkan. Fred Noonan akan bergabung dengan Amelia Earhart dalam perjalanannya seperti yang direncanakan semula. Pria ini memiliki reputasi sebagai peminum berat, tapi dia adalah navigator udara terkemuka dengan keterampilan yang dapat membantu Amelia menemukan Pulau Holland.
Navigator lainnya yang bernama Harry Manning memutuskan untuk meninggalkan kru itu. Tidak seperti Harry Manning, baik Amelia maupun Fred tidak ada yang mahir dalam pembacaan kode nirkabel. Amelia akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan pemancar cewek atau kunci kode telegraf dari pesawatnya, sebab dia merasa itu akan menjadi sebuah beban mati, mengingat hanya ada dia dengan Fred di pesawatnya. Sebelum berangkat, dia juga menjatuhkan antena trailing yang memungkinkannya menggunakan frekuensi laut 500 kilocycle. Alih-alih kode Morse, Amelia berencana berkomunikasi dengan suara pada bandwidth yang lebih tinggi. Hari-hari yang panjang berhasil membawa Amelia bersama navigatornya Fred ke Brazil, Dakar, Khartoum, Bangkok, dan Darwin di Australia, dan di antara lokasi lainnya. Pada tanggal 29 Juni pesawat tiba di Lae di New Guinea. Meskipun sangat ingin menyelesaikan perjalanannya, keesokan harinya Amelia mengirimi suaminya sebuah telegram yang sebagian berbunyi, kesalahan radio dan masalah kesehatan personil mungkin akan tertunda 1 hari. Jadi kayaknya ketika Amelia tiba di Lae, dia mengalami beberapa isu. Mungkin ada personilnya yang sakit dan juga mungkin ada beberapa bagian dari pesawatnya yang kasarnya mengalami sebuah masalah yang kemudian mengakibatkan perjalanannya ini tertunda 1 hari. Dia juga menyebutkan masalah personil dalam panggilan telepon kepada suaminya. Bisa jadi Fred sedang minum-minum. Apapun masalah personil dan radionya, Amelia tidak membiarkan masalah itu meninggalkan rencananya. Amelia dan Fred lepas landas dari Lae pada tanggal 2 Juli, tepatnya pada pukul 10 pagi hari waktu setempat. Sementara pesawat Amelia sedang terbang di udara, kapal penjaga pantai Itasca sudah menunggunya di bawah. Jadi di lautan ini sudah ada yang standby untuk menuntun pesawat Amelia menuju ke Pulau Howland. Namun Gin Vidal yang merupakan temannya Amelia tidak lagi berada di Biro Perniagaan Udara untuk mengarahkan bawahannya sehingga dapat memuluskan jalur bagi Amelia. Koordinasi tidak memadai dan beberapa komunikasi kapal menggunakan bandwidth yang tidak dapat Amelia terima. Masalah lainnya yaitu pencari arah radio di Howland yang akan bekerja dengan peralatan bandwidth tinggi Amelia kehabisan daya. Baterainya terkuras pada saat Amelia berada di area tersebut. Sementara pencari arah kapal hanya beroperasi pada bandwidth yang lebih rendah. 14 jam dan 15 menit dalam penerbangannya, kapal penjaga laut Itasca menerima transmisi pertamanya yang agak kacau dari Amelia tentang cuaca mendung. Meskipun pesan itu sendiri jelas, tapi isinya sangat mengkhawatirkan. Radio Amelia selanjutnya mengatakan, kami berputar-putar tetapi tidak dapat melihat pulau, tidak dapat mendengar Anda. Dia tampaknya hanya menerima satu pesan dari kapal, meskipun kapal Itasca telah mengirimkannya selama berjam-jam. Amelia tetap tidak dapat melihat Pulau Howland meskipun menyiarkan pesan radio. Padahal kekuatan radio komunikasinya menunjukkan bahwa dia sudah dekat. Cuaca di sekitar Howland sangat cerah, tetapi ada awan sekitar 30 mil barat laut. Jika Amelia terbang ke arah awan dan menerjang cuaca buruk, hal ini bisa mengacaukan citra si navigatornya yaitu Fred Noonan. Sampai akhirnya setelah 20 jam dan 14 menit terbang, pesawat Amelia Earhart mengirimkan transmisi terakhirnya. Dalam transmisinya tersebut, Amelia mengatakan mereka terbang ke arah utara dan selatan. Tetapi pesawat tersebut tidak pernah sampai ke Pulau Howland.
Penjelasan resmi atas hilangnya Amelia Earhart dan Fred Noonan diakibatkan oleh habisnya bahan bakar pesawat dan kemudian jatuh ke laut. Salah satu pesan terakhir dari Amelia adalah hampir habis. Pencarian di daerah barat laut Pulau Howland oleh kapal Itasca mengalami kegagalan. Faktor gelombang yang tinggi dinilai sangat mudah untuk memecahkan pesawat tersebut dan langsung menenggelamkannya dengan sangat cepat. Dan di sisi lain, populasi hiu di daerah tersebut yang cukup banyak juga menjadi kekhawatiran selanjutnya. Namun karena para penjaga pantai ini tidak bisa memastikan titik jatuhnya pesawat Amelia ini di mana, teori lain menduga bahwa pesawat Amelia terjatuh di titik yang lain. Dan dari teori ini area yang luas pun digeledah, tetapi menempatkan kapal pada posisinya membutuhkan waktu. Sementara itu pesawat Electra dapat dengan mudah menghilang. Teori lainnya menyatakan bahwa Amelia dan Fred berhasil mencapai Pulau Gardner yang sekarang dikenal sebagai Niku Maroro yang berjarak sekitar 350 mil laut di selatan Pulau Howland. Mereka mungkin bertahan hidup di atol karang selama beberapa hari atau minggu sampai akhirnya mereka kekurangan air, makanan, dan juga tidak bisa mengatasi cedera yang mereka alami dan ya akhirnya meninggal dunia. Para penyelidik di pulau tersebut telah menemukan beberapa bagian yang mereka duga dari pesawatnya Amelia. Pada tahun 1940 tengkorak dan beberapa bagian tulang lainnya ditemukan meskipun kemudian hilang. Awalnya tulang belulang tersebut diduga berasal dari jasad seorang pria parubaya yang kekar. Namun beberapa penyelidik dan beberapa ahli menduga bahwa itu adalah jasadnya dari Amelia Earhart. Baru-baru ini Grup Internasional untuk Pemulihan Penerbangan mengirim beberapa penyelidik yang mereka membawa anjing pelacak untuk bisa mencari jasadnya Amelia Earhart dan Fred Noonan. Oke, mungkin segitu aja untuk kisahnya tentang Amelia Earhart. Dan sekarang menurut cocok logi dari gua. Menurut gua pribadi, kisah dari Amelia Earhart ini menjadi salah satu insiden yang sangat mengerikan. Karena kalau ya, teorinya kalau misalnya mereka benar-benar sampai ke Pulau Gardner, itu mereka kasarnya meninggal atau ibaratnya mereka benar-benar menunggu kematian. Karena taruh misalnya mereka emang benar-benar berdua banget gitu di pulau tersebut dan mereka berdua cedera gitu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak ada dokter, mereka nggak bisa ngirim transmitter, terus mereka kayak nggak bisa benar-benar sama sekali nggak bisa cari bantuan. Jadi emang mereka benar-benar nunggu kematian secara perlahan. Dan untuk kisah ini gue masih belum bisa melontarkan sebuah teori gitu yang dimana Amelia mungkin saja bisa selamat atau enggak, gue masih belum bisa karena ya namanya kecelakaan pesawat, kecelakaan yang kasarnya minim banget persentase keselamatannya. Mungkin perbandingannya 1 banding 1 juta tingkat keselamatan dari si para penumpangnya. Apalagi dulu Amelia Earhart sama si Fred Noonan terbang tanpa menggunakan sistem navigasi yang sangat canggih seperti saat ini. Berat banget pasti cuy, kayak terbang bener-bener ngandalin peta doang. Gue masih nggak kebayang sih, dan mereka cuma bisa komunikasi via gelombang radio kan, kayak mau nggak mau hanya bisa lewat situ aja. Dan juga hingga hari ini kan masih banyak banget pihak-pihak yang berusaha untuk mencari kebenaran dari Amelia Earhart ini kemana. Ya kita doakan aja lah ya, semoga bisa cepat ketemu jasad dari Amelia Earhart dan Fred Noonan. Karena ini menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang Amelia Earhart. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalian jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi. Sekalian juga kalau misalnya kalian penasaran gue ke depannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke saudara, keponakan, terus mungkin rekan kerja, teman, pokoknya sebanyak-banyaknya kalian sebar video ini. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.